Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 November 2023 jam 10.30 lebih kurang ya. Mendung, kita hanya update, dan kemarin alhamdulillah saya dapat kunjungan dari dokter hewan dari pabrik pakan jadi Shrea, PT Shrea, dokter hewan Sigit. Alhamdulillah banyak sekali manfaat. Saya minta tanggapan atau masukan buat kandang saya, dan kondisi ada beberapa hal yang saya tanyakan soal suhu yang di Jogja masih cukup panas, bagaimana penanganannya, tipsnya, cara rekayasa, nanti kita ulas. Simak terus Ternak Sales Channel, masih di kandang sendiri di Abi Farm Godian, Sleman, Yogyakarta. Seperti biasa kita update aja ya, kita simpel, tidak ada bahasa, cuman menyampaikan atau meneruskan apa yang kemarin saya kedatangan tamu Mas Krisna. Beliau agen dari Malindo dan juga Shrea untuk konsumsi pakan bebek, pedaging, dan petelur juga di Malindo. Saya biasa ngambil di Mas Krisna. Mengajak dokter hewan Sigit dari PT Shrea, dari pabrik pakan bebek juga ya. Ini katanya mau fokus untuk bebek petelur. Kita tunggu hasilnya. Kemarin kita sering-sering soal konsumsi pakan dan produktivitas saya, ya semacam sharing lah. Data-data saya juga difoto, semoga bermanfaat. Semoga juga nanti ke depan Shrea juga kembali mengeluarkan pakan yang lebih heboh lagi, sehingga banyak variasi pakan jadi buat bebek petelur. Jadi pilihannya cukup banyak. Kita tunggu saja. Nanti kita sampaikan ya apa yang diinformasikan untuk berbagi tips lah cara mengatasi di saat kondisi panas. Suhu kemarin sempat menyentuh di 34, sekarang di 32,2. Alhamdulillah mendung. Kita update dulu telur. Untuk telur oke, kita update telur. Untuk koloni A1 kemarin per koloninya 30 ekor ya, 50 ekor ya. Kemarin 33, hari ini ke 36. Yang A2 dari 41 butir ke 48, ini sekitar 90% ya. Yang A3 45 ke 39 butir, A4 38 naik ke 39 butir. Yang A5 dari 26 ke 27 butir, A6 sama 43. A7 kemarin 37 turun ke 36. A8 41 ke 43 ke 41 butir. A9 38 ke 38 sama. A10 44 ke 42 butir per 50 ekor. Total telur pagi ini 389 butir atau 79,06%, atau naik 0,8%. Kemarin 78,86, pagi ini naik ke 79,06%. Berapa ya? 0,2, kurang lebih segitulah. Naiknya cuma 1 butir. Bagaimana untuk konsumsinya? Karena inilah yang dikhawatirkan di saat suhu panas ya. Karena mungkin di tempat lain sudah hujan deras, bahkan banjir sama hujan angin. Tapi di Jogja sejak kemarin itu suhunya udah panas banget. Alhamdulillah kemarin kedatangan tamu seorang dokter hewan dari pabrik pakan jadi Shrea, PT Shrea. Saya sampaikan keluhan teman-teman yang sering WA ke saya, kalau telur turun dan grade-nya juga turun. Kemarin kalau saya catat ya, kemarin itu 388 butir, hampir sama. Pagi ini itu yang grade A ya, saya ada pakai 3 plong, yang A nggak masuk itu 314, yang A masuk itu
59. Kemarin 62, sekarang 59. Sedangkan yang retak 12. Ini agak ada kenaikan. Kemarin 10, sekarang 12. Ini saya masukkan ke grade AB. Ini kemarin saya tanyakan, alhamdulillah banget, saya beruntung banget. Jadi ini saya sampaikan aja penanganan di saat suhu panas. Suhu sangat panas. Yang pertama, saya minta masukan soal kandang saya, biar rekayasa, biar bebek ini nyaman di dalam kandang. Nah, salah satunya sirkulasi udara tetap dijaga, sirkulasi udara bagus. Alhamdulillah beliau sudah memberi poin plus ya, karena sudah sirkulasi udara tempat saya sudah bagus, panas masuk dan ditambah kipas blower. Ini sudah alhamdulillah banget. Terus ini kenapa kok konsumsinya turun? Inilah salah satunya. Di saat panas banget, rekayasanya itu ya cuman pakai gedebok pisang, terus malah menyarankan tempat minum itu dikasih es batu untuk mendinginkan, karena tempat minum itu juga panas. Nah, ini dari apa kok bisa panas? Dari tower. Kemarin nggak kepikiran sampai ke arah sana, karena toren air saya itu atau tandon air saya itu ada di sebelah sisi utara dan kena panas langsung. Jadi kalau pas panas pol itu dalam airnya juga ikut panas, otomatis yang keluar ke air minum itu juga panas. Kalau belum sempat, ini rencana ke depan mau saya tutup pakai asbes atau papan lah, biar untuk menahan panas. Kalau belum saya kondisikan di toren air, disarankan kalau siang hari itu airnya itu dibuang, dan juga di tempat di tandon air dibuang, karena ikut panas yang di sana, yang di tandon air dibuang, dikuras lah, baru diisi lagi secara berkala seperti itu. Ini kenapa? Kalau air yang udah suhunya tinggi, suhunya panas, tempat minum panas, otomatis konsumsi pakannya itu turun. Ini terjadi pada bebek saya. Kalau sudah konsumsinya turun, karena bebek ini betina semua, produksi telurnya hanya mengandalkan dari pakan. Kalau konsumsinya turun, otomatis telurnya juga turun. Itu diawali dari grade telur yang turun. Seperti kita lihat ya, dari sejak tanggal 1, itu konsumsinya rata-rata per 100 ekor itu 11,94 kg atau hampir 12 kilo. Lalu tanggal 2 itu saya press, saya turunkan biar nafsu makannya naik, karena saya belum dapat informasi seperti itu, naik jadi 12,6 kg. Lalu tanggal 3 itu turun lagi di 11,9, lalu bahkan di 10 kg, 033 per 100 ekor. Khawatir juga. Lalu naik lagi ke 12,5, lalu turun ke 12,4, lalu turun lagi di 11,6, dan pagi tadi, pekan kemarin ya, saya timbang, itu di 11,47 kg per 100 ekor. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya, karena kalau nafsu makan berkurang karena suhu panas, itu efeknya dari cuaca dan rekayasa di dalam kandang, yaitu dikasih gedebok pisang, terus disarankan kemarin dikasih es batu di dalam tempat minum. Dokternya mungkin sama ya, mungkin sama-sama orang Geguyon. Kalau sama saya sama teman-teman itu suka semacam minum es teh. Beliau juga ngomongnya persis seperti itu, semacam minum es mas, minum es teh. Wah, ini biasalah Geguyon di lapangan. Itu di saat suhu panas seperti ini atau mungkin di suhu dingin, itu disarankan menggunakan vitamin yang dosisnya itu agak tinggi, yang mengandung banyak vitamin C, dengan yang dosisnya itu agak tinggi. Silakan dicari aja. Ini saya tidak mau menyebut merek. Memang dari mentor saya itu pakai maaf ya kalau oke lah, ini saya sebut pakai Fortevit. Itu dosisnya agak tinggi. Memang agak mahal. Belum sempat saya coba, tapi sudah beli. Tapi nggak tahu kemana. Berantakan soalnya. Itu lalu itu sih
Lalu kematian kemarin saya juga nanya, kok ada yang mati dok? Karena saya itu alhamdulillah kering, cuman yang di bagian agak turun itu, habis tempat minum itu turun agak lembab, itu memang penyebabnya itu situ. Jadi kayak maggot liar, lalu di situ ada jamur juga. Itulah yang menyebabkan bebek itu mati tiba-tiba. Jamur itu yang sangat berbahaya. Jadi kedepannya ini akan saya ambil atau dikeruk lah orang Jawa itu, diambil yang khusus yang lembab, dan juga rutin disemprot biar untuk menghindari jamur, pakai disinfektan atau antisep. Juga kemarin membahas soal pakan kalau yang nyampur ini jamur. Nah ini saya terpaksa menyebut bahan pakan karena saya menyampaikan jadi salah satunya di jagung. Di samping jagung sekarang udah mahal, di situ jamur juga banyak muncul di jagung. Ini saya tidak bermaksud mengecilkan petani jagung ya, karena ini semua demi bebek saya, demi bebek kita lah. Jamur di jagung itulah. Kenapa? Pabrik itu juga menggunakan bahan baku jagung kalau melihat. Kalau di pabrik ya itu juga menggunakan jagung. Kalau bahan jagung selalu ada itu, tetapi yang jelas jagung yang masuk ke pabrik itu otomatis sudah diseleksi cukup ketat, dites cukup ketat oleh bidangnya, ahlinya. Jadi jangan khawatir, mereka menjaga kualitas dari merek, dari pakan yang dikeluarkan oleh pabrik, sehingga kualitas jagung juga terjaga. Jagung yang masuk pasti insya Allah dites lah untuk kelembaban dan lain sebagainya, karena mereka pabrik itu punya lab sendiri ya, jadi selalu dites. Beda dengan kita, kalau kita pakan nyampur, kita beli jagung asal aja, kalau pemilihannya kurang bagus, itu efeknya juga begitu, ada jamur yang kita tidak tahu. Kalau di pabrik itu kan kadar persentase telur jagung itu sekian persen, itu sudah terukur semua, karena ada label yang selalu dikeluarkan dan ditempel di dalam karung. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apalagi ya nanti karena ini spontan aja, karena saya harus segera menyampaikan informasi yang saya dapat dari kunjungan dokter hewan dari pabrik bahkan jadi PT Srea. Di saat cuaca sangat panas, nanti kalau ke depan suhunya dingin atau pas musim hujan, nanti pasti akan timbul kendala lagi, timbul masalah lagi. Inilah kita selaku peternak harus pinter-pinter mengamati, fokus pada usaha kita. Bagaimana kalau musim hujan itu biar tidak ada air itu masuk, terbawa angin dalam kandang dan kondisi tetap kering. Itu kemarin masukan, dan insya Allah dan alhamdulillah saya dapat berkomunikasi dengan dokter hewan kemarin. Kalau ada apa-apa jangan ragu untuk WA kepada beliau. Terima kasih banget, ini saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga informasi ini berguna dan hanya sekedar update. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita belajar ternak bareng, semoga kita makin sukses. Ke depan kita selalu update, kita makin rutin untuk update tiap minggunya, atau mungkin kita jangka waktu lah, karena saya juga masih repot. Insya Allah yang di belakang kandang ini segera rata, bisa tambah populasi, karena pelan-pelan lah, namanya usaha kecil, modal kecil, hanya modal niat dan bismillah, kita serahkan pada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.